which you know you don't fucking do. Hai, para gangster pecinta film, selamat datang kembali di 25. Merasa kangen dengan aksi film franchise John Wick? Sambil menunggu John Wick Chapter 4 dirilis, film Nobody tahun 2021 bisa mengobati rasa kangen itu. Penulis film ini merupakan orang yang sama yang telah membuat film franchise John Wick, yaitu Derek Kolstad. Dengan penulis yang sama, Nobody dan John Wick memiliki cita rasa yang sama, tetapi Nobody memiliki cerita yang lebih ringan, yang awalnya hanya tampak seorang pria yang biasa-biasa saja. Tetapi tersembunyi di dalam diri pria itu ada monster yang siap dibangkitkan ketika sedang dibutuhkan. Film ini mengikuti cerita seorang pria yang dijuluki Nobody, yang ingin memiliki sebuah keluarga, tanpa memberitahu siapa sebenarnya dirinya. Dan seperti biasa, sebelum dilanjut, jangan lupa subscribe ya gengs. Mari kita masuk ke cerita film. Ini adalah Hutch, seorang pria yang tampaknya biasa-biasa saja. Hutch memiliki seorang istri yaitu Becca dan dua orang anak yaitu Sammy dan Black. Semakin lama kebosanan rutinitas datang menghampiri Hutch. Sementara Hutch dan istrinya sudah tidak lagi mesra. Malam itu dua perampok datang ke rumah Hutch. Perampok itu meminta uang dan ada uang di dalam mangkok. Hutch menyuruh perampok itu untuk ambil uang itu. Hutch kemudian melihat tato perampok itu yang ada di tangan. Saat dua perampok itu akan pergi, anak Hutch menangkap salah satu dari perampok itu. Dengan cepat, Hutch mau memukul perampok itu dari belakang, tetapi tiba-tiba entah apa yang merasuki Hutch. Hutch menyuruh anaknya untuk melepaskan perampok itu. I said let him go. What the fuck, Dad? Pagi harinya, Black masih kesal dengan ayahnya karena kejadian semalam. Hutch mempunyai kesempatan untuk menaklukkan dua perampok itu, tetapi tidak ia lakukan. Istri Hutch yaitu Becca merasa bosan dengan kehidupan rumah tangganya. Hanya Sammy di pagi itu yang memberikan pelukan hangat ke Hutch. Saat satu keluarga itu akan berangkat rutinitas, Hutch diolok-olok dengan tetangganya karena telah membiarkan dua perampok itu pergi. Dan tetangga itu sekalian pamer akan mobil barunya. 0 to 60 and I'm about to find the fuck out. Di tempat kerja, Hutch teringat dengan kejadian semalam ditambah dengan kebosanan. Hutch kemudian menelpon saudaranya yaitu Harry melalui radio yang tersembunyi. Ternyata Harry sudah mendengar kejadian semalam. Hutch menceritakan kejadian itu. Dua perampok itu adalah seorang wanita dan seorang pria, dan mereka tampak putus asa. Desperate. She had a gun. Empty. Bahkan Hutch mengetahui jenis senjata yang dipakai perampok itu. Dan senjata itu kosong, tidak ada pelurunya. Malam harinya, Hutch menemui ayahnya yang berada di panti jompo. Dan ini adalah David, ayah Hutch, seorang mantan FBI. Saat pulang ke rumah, Sammy kehilangan kalung kucingnya. Kalung itu akan diberikan ke kucing peliharaannya. Dan kalung itu semalam berada di dalam mangkok tempat perampok itu mengambil uang. Tanpa bicara sepatah kata pun, Hutch langsung pergi dan mengarah ke tempat ayahnya kembali di panti jompo. Hutch mengambil pistol dan tanda pengenal FBI milik ayahnya. Hutch pergi mencari dua perampok itu. Hutch mengira kalung kucing milik putrinya terbawa dengan perampok itu saat perampok itu mengambil uang di dalam mangkok. Hutch mendatangi tempat pembuat tato untuk mencari tato yang sama dengan tato perampok. Asian Mansell was looking for someone. Di sebuah rumah, ada sepasang suami istri yang sedang makan malam. Dan tiba-tiba Hutch datang menghampiri mereka. Sepasang suami istri inilah yang merampok rumah Hutch. Hutch meminta kalung kucing anaknya kembali, tetapi perampok itu tidak mengambil kalung kucing itu. Tiba-tiba ada suara bayi menangis, dan bayi itu adalah anak perampok itu. Bayi itu bernapas menggunakan alat bantu. Seketika Hutch pergi dengan amarah kesal. Hutch mengarah pulang ke rumah. Mobil bis yang dinaiki Hutch dimasuki dengan sekelompok berandalan. Dan di dalam bis itu ada seorang wanita yang cantik. Dengan amarah yang belum reda sama sekali, Hutch ingin sekali menyalurkan amarahnya dengan menghajar sekelompok berandalan itu. I'm gonna fuck you up.
Setelah menghajar mereka, salah satu anggota berandalan ada yang mau mati, susah untuk napas. Hutch kemudian menolong orang itu dengan teknik tracheostomy, yaitu membuat sayatan di leher, memasukkan sedotan di batang tenggorokan, sehingga orang itu bernapas tanpa menggunakan hidung atau mulut. Setelah berhasil menyalurkan amarahnya, Hutch pulang ke rumah. Saat sampai di rumah, Becca melihat Hutch yang banyak luka. Saat mengobati suaminya, pasangan suami istri itu bicara dari hati ke hati. Hutch merindukan masa lalu saat mereka masih saling menghangatkan. Dan ini adalah Yulian, seorang sosiopat dari Rusia yang juga seorang mafia. Yulian menjabat sebagai bendahara dana bersama yang disebut dengan OBSEK. OBSEK merupakan umbrella organization, kelompok-kelompok kriminal di Estonia. Jika kelompok kriminal itu menyelesaikan misi atau konflik digaji dengan uang OBSEK. Yang jelas nggak usah ditanya seberapa banyak dana OBSEK. Dollars in cash, perpetually on the move. And Yulian is the current. Sebagai seorang mafia, banyak orang yang takut dengan Yulian. Tiba-tiba Yulian mendapat telepon dari rumah sakit. Ternyata salah satu berandalan yang dihantam Hutch adalah adik dari Yulian. One man! Are you fucking with me? Yulian bertanya dengan para berandalan yang masih bisa bicara, siapa yang melakukan itu semua. Ternyata kartu transportasi milik Hutch terjatuh di bis itu. Pagi harinya di rumah Hutch mendapat telepon dari Harry. Harry mengatakan kalau salah satu berandalan yang dibantai Hutch adalah adik dari seorang mafia. Harry menyuruh Hutch untuk pergi ke The Barber untuk menanyakan siapa sebenarnya Yulian. Sesampainya di tempat potong rambut, Hutch mengetahui siapa Yulian sebenarnya. Good. Fuck if I know. But what I do know. Hal yang sama juga terjadi dengan Yulian. Yulian mencari tahu tentang Hutch. Yulian menyewa pembunuh untuk mencari tahu tentang Hutch. Setelah ditelusuri, Hutch adalah orang biasa, tetapi Yulian tidak percaya. Pembunuh bayaran itu kemudian mencari tahu tentang Hutch melalui Pentagon. Pentagon adalah Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Ternyata tidak sembarang orang yang bisa mengakses data Hutch. Setelah dicari di arsip, Hutch adalah seorang mantan auditor, yaitu seorang pembunuh bayaran yang dipekerjakan Badan Intelijen untuk membunuh orang yang sangat sulit untuk ditangkap. Dan Hutch memiliki julukan Nobody. Setelah mengetahui siapa sebenarnya Hutch, pembunuh bayaran yang disewa Yulian angkat tangan. Malam itu, Hutch sedang makan malam bersama dengan keluarganya. Hidangan pun belum dimakan. Hutch melihat rombongan mobil yang mengarah ke rumahnya. Dan Hutch tahu kalau itu bahaya yang datang. Hutch menyuruh keluarganya untuk sembunyi di basement. Komplotan Yulian datang untuk menangkap Hutch. Don't call 911. Hutch disetrum dan dibawa ke tempat Yulian. Di dalam bagasi, Hutch tersadar. Sebagai mantan pembunuh bayaran yang lebih dari kata profesional, dengan mudah Hutch melepas borgolan tangannya. Hutch masih melawan dengan menyemprotkan tabung pemadam kebakaran. Mobil mereka terguling di aspal, tetapi Hutch masih selamat. Si Black Russian yang sekarat kemudian bertanya siapa sebenarnya Hutch. Saat Hutch menjelaskan siapa dirinya, cerita baru seperempat jalan, tetapi si Black Russian sudah mati duluan. Hutch kemudian mengarah pulang ke rumahnya. Hutch kemudian menelpon ayahnya yang berada di panti jompo, memberitahu kalau bahaya akan datang. Tak lama kemudian, dua orang berandalan datang untuk membunuh David. Biarpun sudah tua, David dapat menaklukkan dua berandalan itu. Sementara, Hutch menyuruh anak dan istrinya ke tempat yang aman. Hutch belum menceritakan siapa sebenarnya dirinya. Hutch kemudian mengumpulkan berandalan yang sekarat untuk mendengarkan cerita masa lalu dari Hutch. Dan inilah ceritanya. Dahulu kala, Hutch disewa untuk membunuh seorang penipu yang sangat ulung. Saat akan dieksekusi, penipu itu membalas kasihan dengan sungguh-sungguh. Pertama kalinya dalam sejarah, Hutch tidak membunuh targetnya, melepaskannya. Setahun setelah kejadian itu, Hutch memantau penipu itu. Ternyata penipu ulung itu mempunyai keluarga. Hutch kemudian berhenti sebagai pembunuh bayaran dan ingin membangun sebuah keluarga.
Cerita Hutch belum selesai, tetapi para berandalan yang sekarat malah sudah mati duluan. Dan ternyata kalung kucing Sammy yang hilang ada di bawah sofa. Hutch kemudian membeli pabrik dari mertuanya dan menjadikan pabrik itu sebagai tempat kematian untuk Julian dan komplotan berandalannya. Malam harinya, Hutch pergi ke tempat Julian, membakar semua uang objek dan membantai berandalan Julian. Setelah membakar uang objek, Hutch bertemu dengan Julian dengan membawa bom yang siap diledakkan. Hutch dan Julian saling berhadapan. Hutch menyuruh Julian untuk jangan mengganggu hidupnya kembali. Tetapi Julian tampak marah setelah tahu kalau uang objek telah hangus terbakar. Now, you could come after me. Hutch kemudian pergi, tetapi Julian tampak kacau balau. Julian kemudian memburu Hutch. Hutch membawa Julian dan berandalannya ke tempat kematian yang sudah disiapkan untuk mereka. Saat sampai di lokasi, Hutch mendapat bantuan dari ayahnya dan juga kakaknya, yaitu Harry dan David. If I didn't miss this shit. Satu keluarga itu dengan secara bersama menghabisi berandalan Julian. Tiba saatnya, peluru keluarga Hutch sudah habis dan tinggal Julian yang tersisa. Hutch kemudian mengambil bom, menaruh bom itu di balik kaca yang anti peluru dan mengarahkan bom itu ke Julian. Setelah kejadian malam itu, Hutch diinterogasi dengan polisi. Melihat korban yang ditimbulkan dengan Hutch, polisi itu bertanya siapa Hutch sebenarnya. Who the fuck are you? Hutch menjawab bahwa dirinya adalah nobody, yang artinya bukan siapa-siapa. Seketika polisi itu tertawa. Tertawa polisi itu belum selesai, tiba-tiba ada telepon dan polisi itu langsung terdiam melihat Hutch. 3 bulan kemudian, Hutch membeli rumah baru bersama dengan istrinya. Becca mau menerima masa lalu Hutch. Tiba-tiba Hutch mendapat telepon. Di telepon itu dijelaskan bahwa Hutch akan beraksi kembali. A basement. Sebelum film ini selesai, ada adegan kredit yaitu Harry dan David sedang mengarah ke suatu tempat dengan membawa banyak senjata. Dan film ini pun selesai. Film ini membawa kita sebagai penonton pada perasaan penasaran sekaligus tegang di adegan pertarungan. Walaupun dengan cita rasa yang sama dengan John Wick, Nobody memiliki ending yang masih bahagia, yang membuat penonton bisa tidur dengan nyenyak. Film ini pun memiliki ulasan yang positif dan sukses di box office. Dengan karakter Hutch, David, dan Harry satu keluarga yang memiliki latar belakang yang sangat tidak biasa, cerita Nobody sangat bisa dikembangkan. Itulah tadi cerita dari film Nobody tahun 2021. Terima kasih semuanya. Kritik dan saran silahkan komen di bawah. Jangan lupa bahagia. Sampai jumpa di cerita film selanjutnya.